Sebetulnya ini program pemerintah kalau saya lihat sih dari Undang-Undang tahun 2024 ya mengenai jaminan sosial nasional. Jadi program jaminan sosial nasional itu banyak lagi turunannya. Nanti ada undang-undang kaitannya dengan apa? Jadi program jaring kesehatan nasional atau kaitannya dengan BPJS. Memang itu sudah mewajibkan ya seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, baik itu badan hukum, masyarakat ataupun semua pemberi kerja dan pemerintah itu untuk mewajibkan bahwa masyarakat yang ada di Indonesia itu semuanya masuk ke dalam sistem jaringan kesehatan nasional. Jadi ini adalah suatu kewajiban bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia untuk ikut dalam program jaring pengaman sosial ini, jaring sosial nasional ini. Jadi artinya kita akan melakukan subsidi silang, mana yang masyarakat yang tidak mampu dan kurang mampu itu tentunya akan disubsidi oleh kita yang mampu, oleh masyarakat yang mampu. Artinya bukan hanya untuk kegiatan jual beli saja, dalam peraturan tersebut memang dalam undang-undang tersebut bukan hanya untuk peralihan atas tanah, tetapi juga untuk layanan publik yang lainnya. Dan Impres 1 2022 ini menegaskan kembali, mengingatkan kembali ke kita bahwa ada satu program yang kadang-kadang kita lupa untuk mengimplementasikannya. Sehingga semua pelayanan-pelayanan publik yang berkaitan dengan masyarakat, ini salah satu caranya kita berikan untuk masyarakat memenuhi kewajibannya sebagai anggota BPJS, salah satunya seperti itu, Pak. Jadi bukan hanya jual beli, nanti Bapak kalau mau buat SIM, mau umroh, mau jadi anggota pun, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan lain, ya mau berusaha, mau izin berusaha juga semuanya harus mempunyai izin surat Indonesia Sehat atau kartu keanggotaan BPJS. Mungkin itu, Mas. Oke, baik. Pak Sius, ini kan kalau dari informasi yang beredar akan diberlakukan mulai 1 Maret 2022. Nah, kira-kira kalau kita bicara terkait skema aturan baru ini akan seperti apa sih, Pak, kalau khususnya kita kaitkan dengan jual beli tanah? Ya, jadi Impres itu berlaku tanggal 6 Januari 2022 ya. Kita melakukan penyesuaian menunggu kesiapan masyarakat. Kita akan melakukan tanggal 1 Maret, tentunya juga kita akan mengevaluasi terus bagaimana implementasinya nanti di lapangan. Sementara yang kita wajibkan adalah sebagai pemohon atau sebagai pembeli yang kita wajibkan, Pak. Nah, artinya apa? Artinya ada satu prosedur atau satu syarat yang ditambahkan dalam proses peralihan jual beli ini. Untuk yang pembeli kita syaratkan memiliki BPJS atau menjadi keanggotaan BPJS. Nah, itu nanti kita sedang siapkan dan saya juga sudah koordinasi dengan Pak Dirut BPJS bagaimana proses nanti pengaktifan kartu BPJS yang misalnya sudah aktif kemudian tidak aktif dan harus diaktifkan lagi itu dalam waktu 5 menit atau 10 menit itu sudah bisa diaktifkan. Nanti kita akan ada sistem langsung dengan BPJS. Sementara sistem yang sedang kita siapkan nanti bukti keanggotaannya itu yang akan kita lihat. Seperti itu, Pak. Jadi hanya menambah satu keanggotaan, satu persyaratan, tetapi ke depannya nanti akan kita siapkan beberapa sistem sehingga prosesnya menjadi otomatis, tidak perlu menambahkan syarat tersebut. Begitu, Pak. Baik, Pak Sius, ini kan dari data yang memang dipublikasikan juga begitu ya oleh BPJS Kesehatan, yang mana ada sebanyak 14% masyarakat Indonesia memang belum terdaftar maksud kami sebagai peserta BPJS Kesehatan. Nah, ini bagaimana analisa dari Anda? Karena kalau dilihat juga bukan hanya orang di bawah garis kemiskinan saja yang memang belum memiliki BPJS Kesehatan, tapi yang juga aktif jual beli tanah mungkin ada di angka 14% tersebut. Ya, saya setuju sekali itu, Pak. Artinya 86% yang sudah menjadi keanggotaan dan target pemerintah itu 98% di tahun 2024. Artinya untuk masyarakat yang mampu, gitu kan, biaya BPJS juga tidak terlalu mahal sebetulnya ya untuk yang mampu yang bisa beli tanah dan lain-lain. Itu menjadi salah satu syarat keanggotaan untuk BPJS ini. Jadi target kita, saya menurut dari BPJS, target tahun 2022 ini menjadi naik 3% lagi, di 89% ke 90%. Jadi kita berharap dengan Impres 1 2022 ini salah satunya meningkatkan
jumlah keanggotaan masyarakat yang masuk ke dalam layanannya BPJS. Jadi kita berharap seperti itu, Pak. Jadi harapannya memang kita melakukan subsidi silang terhadap masyarakat yang mampu, itu membantu saudara-saudara kita yang memang kurang mampu atau wajib kita sama-sama bantu.